Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'arul alim alal abid kal qamari ala sairil kawakib. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambah kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Kemudian pentingnya kita berusaha untuk mencari ilmu supaya menjadi orang-orang yang orang yang alim. Nabi bersabda bahwa ma'farul alim alal abid. Permisalannya orang yang alim, orang yang berilmu, dibandingkan dengan abid, orang yang ahli ibadah tapi tidak berilmu. Itu kalqamari ala sairil kawakib, seperti bulan ketika purnama di antara bintang-bintang. Meskipun bulannya cuma satu, bintangnya banyak, tetapi sinar bulan lebih terang dibanding dengan sinar bintang-bintang. Demikian juga kalau ada seorang alim di antara banyak orang-orang yang ahli ibadah, maka si alim itulah yang dapat memberikan pencerahan, memberikan keterangan kepada orang-orang yang lainnya. Apalagi kalau si alim juga si abid. Seorang alim harus salah seorang ahli ibadah. Dan semoga kita semuanya diberikan kemudahan untuk bisa mencari orang-orang yang berilmu. Amin. Selanjutnya kita lanjutkan pada materi yang kemarin tentang petualang dakwah. Setelah kita mengetahui bahwa pentingnya dakwah, maka kita harus berdakwah. Dan orang-orang yang berdakwah itu adalah sebaik-baik orang. Ada orang yang berkata, menjadi orang baik itu tidak banyak tantangan, ya. Tetapi kalau membaikkan orang saja itu mendapat banyak tantangan. Maka orang yang berdakwah yang tujuannya untuk membaikkan orang memang banyak tantangan. Sehingga Allah memberikan suatu derajat kehormatan yang tinggi. Maka di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-10
umat Islam, kuntum khairu ummati, kalian itu adalah sebaik-baik umat yang ukhrijat linnasi, yang dikeluarkan, yang diwadakan untuk manusia semuanya. Kalau ta'muruna bil ma'rufi, kalian mau memerintah, mengajak pada perkara-perkara yang ma'ruf, yang baik, yang manfaat, wa tanha 'anil munkar, dan kalian mencegah, melarang dari perbuatan yang munkar. Wa tu'minuna billahi, dan syarat yang ketiga adalah kalian itu adalah orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Ya, jadi Bapak Ibu, kita ini akan jadi orang yang baik di hadapan Allah kalau mau amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Makanya monggo dari yang kecil-kecil yang dalam kehidupan kita sehari-hari kita sebenarnya amar ma'ruf. Contohnya mengingatkan dalam hal makan minum sehari-hari. Monggo anak-anak kita, keluarga kita diperintahkan untuk makan minum sesuai dengan syariatnya Allah Ta'ala. Cara tidur, cara mandi dan lain-lain harus kita amar ma'rufkan. Termasuk juga perilaku sifat-sifat yang tidak harus kita cegah. Contohnya apa? Contohnya menipu atau ingkar janji, itu harus kita ingatkan. Nah, kalau semuanya itu kita laksanakan dilandasi dengan keimanan, insya Allah akan menjadi amal soleh kita di hadapan Allah. Semakin banyak apa yang kita amar ma'rufkan dan nahi mungkarkan, maka semakin banyak apa kita di hadapan Allah. Lah kemudian Allah Ta'ala membandingkan, sebelum umat Islam ini ada umat namanya ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani, yang sama diberi kitab yaitu Taurat dan Injil untuk bisa diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi karena panjangnya waktu, terus banyak yang menyimpang. Maka yang dikatakan kalau Al-Quran kita bisa seandainya ya ahli kitab yaitu umatnya Nabi Musa dan Saitu itu mau beriman, lakana khairal lahum, sungguh itu ada kebaikan buat mereka. Sebelum umat Muhammad itu sampaikan adalah umat ahli kitab ya, umatnya Nabi Musa dan Nabi Isa. Yang keduanya diberi kitab Taurat dan Injil, yang di dalam keduanya itu sudah ada janji Allah bahwa nanti di akhir zaman ada nabi terakhir ya, yang namanya Ahmad, yang ciri-cirinya adalah di antara tulang belikat yaitu ada benjolan sebesar telur ayam. Sifatnya apa? Sifatnya adalah tidak mau makan sedekah tapi mau makan hadiah. Apa bedanya hadiah dengan sedekah? Sedekah itu harta yang dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki ya. Kita punya harta 100 juta loh ya, alhamdulillah ya. Terus silakan 2 juta yang namanya sedekah. Sedangkan hadiah itu harta atau benda atau yang lainnya yang diberikan untuk menghormat kepada orang lain. Nah, sehingga Nabi. Lah ketika ahli kitab itu ketemu dengan Nabi, ternyata tidak mau menerima kebanyakan sehingga orang ahli kitab yang awalnya berjalan di jalan
terus, kemudian dia mengingkari kenabian Muhammad, maka kemudian dia menjadi orang-orang kafir. Ya, meskipun sebenarnya ada satu Islam, contohnya Abdullah bin Salam, orang Yahudi, orang Nasrani yang ada iman kepada Nabi Muhammad. Nah, pelajaran kita yang kita Bapak Ibu memang berpegang teguh di jalan yang itu tidak mudah, apalagi waktu yang panjang. Ya, banyak halangan, gangguan, ujian dan cobaan. Maka di dalam agama kita selalu diperintah untuk meminta petunjuk. Dalam surat kita selalu kita katakan ihdinas siratal mustaqim. Kita ulang lagi, kalau sudah pada waktu yang lama kemudian godaan setannya semakin kuat, terus banyak yang menyimpang. Dan semoga kita semuanya termasuk hamba yang selalu di jalan yang tidak menyesal sampai akhirat husnul khotimah. Amin. Ya, jadi monggo kita semuanya usahakan menjadi sebaik-baik umat dengan cara kita untuk mau amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Kemudian dalam berdakwah itu pentingnya kebijakan atau kebijaksanaan, tergantung kepada siapa kita dakwai. Kalau saya ibarat masalah makanan, kalau kita menyuapi anak atau bayi yang lahir, ya jangan dikasih tengkleng. Kita bahas ya pelalegan gitu. Jangan kalau masih malap ya jangan dikasih yang berat-berat ya. Nanti kalau enggak begini neraka lah menurut Islam. Yang baru-baru dikasih ASI dulu ya, dimotivasi. Islam itu agama yang gampang. Masuk surga syaratnya cuma satu, apa itu? Mau. Jadi cuma mau saja, belum masuk surga. Apa dasarnya? Nabi bersabda, ya, kullu ummatin yarjuna illa man aba. Semua umatku itu akan masuk kecuali yang tidak mau. Berarti syaratnya masuk surga apa Bapak Ibu? Berarti syaratnya masuk surga apa? Mau. Karek gelem mboten mau. Terus sahabat bertanya, "Waman ya Rasulullah?" Siapa yang Rasulullah? Maka berkatakan, barang siapa taat kepadaku maka masuk surga. Dan yang tidak namanya orang yang apa tadi. Jadi kita itu hanya mengikuti dan selesai. Gitu? Atau yang lainnya kita dikasih sing empuk-empuk dulu. Gitu? Orang Islam itu kalau meninggal dunia sebenarnya mengucapkan la ilaha illallah, masuk ke dalam surga dan seterusnya. Ya, nanti kalau berdakwah ya pada siapa yang kita dakwai. Ya, nanti ada ceritanya Ustadz Fadlan ya, itu orang asli Papua. Ketika dakwah di Pedang tidak langsung suruh sholat, ya, diajak dulu untuk mandi. Sing digon bangsane sampun dan sebagainya. Untuk apa? Ngasih dulu mandi dulu, ya, belum sholat dulu. Maka kemudian katakan, ilah pilih mati walau kasana. Serulah mereka itu kerja dengan hikmah. Dengan bijaksana, ya, sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, ya. Dakwah di daerah yang maaf saja daerah merah, ya, molimo dilakoni kabeh.
jangan menyebab molimo dulu, ya. Karena yang disampaikan adalah tentang bab kebaikan-kebaikan dulu, ya, tentang sholat, tentang sedekah, tentang dan sebagainya. Janganlah mungkar dulu untuk tempat kemungkaran. Nah, ibaratnya kalau ada anak pegang peso, gitu, jangan direbut, tapi dikasih boneka dulu, gitu. Dikasih boneka, ini dia anaknya ini boneka apa? Oh iya, kemudian dia ambil boneka, kemudian apa? Biasanya dilepaskan, ya. Jangan langsung direbut, nanti kalau direbut bagaimana? Berontak. Itu contohnya saja, ya. Kemudian seandainya terpaksa berjihad berdebat, wajah itu bilang hiasan. Berjihadlah dengan cara yang baik. Seandainya lawan debatmu itu orang yang tidak berpengetahuan, jangan diladeni, tidak menurunkan harga diri, ya. Kemudian didoakan dan sebagainya. Nah, ini jika kita dakwah harus tempat dulu, termasuk memahami pada pribadi-pribadi yang kita dakwahi. Ada cerita, ya, ketika Nabi berdakwah kepada seorang, kemudian dia bertanya, wahai Muhammad, seandainya saya iman, kamu kasih apa kepada saya, ya. Kemudian Nabi katakan, tak kasih kambing seluruh lembar itu kamu pek kabeh. Tenang nih, iya, ya. Kemudian dikasih, Pak, iman langsung dikasih kambing sak lembar, ya. Nah, makanya kita juga begitu, gitu. Apa yang kita berikan. Bahkan aku juga pernah dakwah dengan cara ngewangi, membantu bekerja pada orang yang akan didakwahi. Itu adalah cara kerja Nabi, ya, atau yang lainnya. Makanya harus berusaha dengan bijaksana, ya. Kalau ditanya macam-macam, kemudian kita tahu itu kalau dijawab tidak pas, maka ditunda dulu, ya. Kalau saya juga begitu, gitu. Kalau dijelaskan akan jadi fitnah, jangan dijelaskan. Bila saya besok kalau saya mampu titiwan sini, itu kita akan jelaskan. Dan terus Allah katakan, Inna Allah bima dolan sabili. Sesungguhnya Allah itu tahu siapa yang saja siapa yang mendapatkan petunjuk. Seorang guru itu tidak tahu murid yang pintar dan yang mana, kecuali sudah ada namanya tes. Gitu. Seandainya ada Pak Guru punya murid 30 orang, yang pintar siapa nggak tahu. Ternyata dites, jadi ada ulangan harian. Nah, kemudian diberikan kriteria yang nilainya 7 ke atas, namanya anak yang pintar. Yang orang berarti anak yang bodoh, ya. Nah, kalau yang nilainya 7 cuma 2 orang, ya. Yang pintar cuma 2 orang tadi. Nah, sekarang kita sudah dari siapa itu, dan itu tidak kita tangkap, sudah kita dakwah. Kita berdakwah kemudian usahakan dengan kemudian baru tawakal. Wis tak dakwahi, tak tekani ngomah, tak gawane blas plus duit sisa. Nah, wis ping 3 tetep ora gelem. Ya. Kemudian kita baru apa? Tawakal. Kita tuh cuma bisa mengajak, tidak memberikan hidayah taufik. Tapi ada juga sekali sini langsung bisa. Ada kisah, ada seorang ustadz, ya ustadz besar saya, ngandani orang suruh ngaji dan tidak mau. Padahal yang bagian ada seorang ustadz yang besar. Terus ada orang sudah sepuh, kemudian ditablet kowe wis tuwek ora sholat rokok, langsung sholat. Ini
kata hidayah. Memang ada kadang-kadang seperti itu, ya. Itu kadang-kadang memang orang itu sendiri-sendiri. Ya, jadi ada yang seperti itu tadi. Oh, kita dengan bijak, tapi terus apa? Tawakal. Kalau seandainya sesuatu dapat hidayah dengan berkat kita, insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang besar. Tetapi seandainya nggak ada yang mau, bagaimana? Alhamdulillah kita tetap dapatkan pahala tadi. Makanya monggo, mau tidak mau kita harus berdakwah, ya, sampai akhirat dengan keadaan kita berdakwah. Jangan sampai kita tidak berdakwah rugi. Ya, kenapa ruginya? Ruginya kita tidak akan mendapatkan pahala tambahan. Ya, terus kemudian kita lanjutkan. Ya, contohnya beberapa para pendakwah lewat berbagai macam kegiatan dalam kita sehari-hari. Ya, ini yang kemarin saya sampaikan. Dakwahnya dengan main poli. Itu namanya Mbak Megawati ini dakwah dengan bermain poli di negara luar sana. Sekarang di Turki, kemarin di Korea. Ternyata setelah dia main poli pakai tetap jilbab itu, banyak yang ikut masuk Islam. Berarti kan dakwahnya jangan main poli, bukan dengan baca ayat. Ya. Ini juga ya Ustadz tadi yang sangat-sangat Ustadz Fadlan, ya, yang dia di Papua sana, itu dan itu sampai ke pedalaman, sampai kadang-kadang berhari-hari. Ya, ini juga kemudian sekarang sudah banyak. Kemudian ini juga, ya, yang sudah sekarang kenal, ya, seorang mualaf Kristen Bang Kopjoni, ya, ini juga begitu. Ya, kemudian dia banyak itu memasukkan orang non-Islam kepada Islam. Maksud ini gitu, kenapa Bu? Saya dulu nih Bu. Nah, ini dulu penyanyi, sekarang pengaji. Ya, mari nyanyi terus pengen ngaji. Jadi hari mukti ini pun bahasa konseter. Ya, itu enggak. Jadi kita semuanya harus berdakwah. Mereka juga harus berdakwah. Jadi kita mau itu dengan kita dakwah, insya Allah akan banyak mendapatkan namanya tambahan pahala-pahala. Ya, bahkan Bapak Ibu bisa jadi yang pandai dakwah itu nanti lebih pandai dibanding dia nggak masalah. Kita akan dapatkan banyak kebaikan-kebaikan tadi. Tapi kalau kita tidak dakwah hanya mengandalkan amal, tidak akan maksimal. Contoh suatu ilustrasi, petani di negeri kita itu kalau garap sawah Pak, pakainya apa Pak? Pakai pakai cangkul. Sak hektar kon garap di kadang-kadang enggak kuat. Sedangkan petani Australia itu enggaknya satu orang itu kadang 20 hektar. Kenapa? Ya, karena pakai traktor, gitu. Makanya kita juga begitu. Kalau kita cuma mengandalkan badan kita, tidak akan dapat banyak. Ya. Nah, kalau kita mengandalkan tadi adanya downline, gitu, cabang-cabang itu akan dapat hal yang banyak tadi. Lagi meskipun jerbasuki momo yo, ya, sudah harus ada pengorbanannya, untuk ada pengorbanannya. Kemudian saya sedikit sampaikan dari kalangan nabi Pak, itu ada nabi yang selama hidup berdakwah bablas tidak punya murid, ada. Yang punya dua ya ada. Maksud saya, seandainya kita dakwah, ya, sudah saudara nggak punya, ya nggak masalah, karena sudah berdakwah, gitu, ya. Jangan sampai nanti apa? Cepat putus asa. Ngajak mau ngaji, pengen ragam, ya wis dakwah-dakwahan. Berarti kan kita namanya putus asa, ya. Lah bisa jadi nanti yang keempat itu mendapatkan oleh tadi.
Lah kemudian Nabi jawab bersabda, kalau bisa kita ini mempunyai murid sebanyak-banyaknya sebagai tambahan pahala besok di akhirat sana, ya. Terus kemudian kalau tidak ada dakwah apa yang kira-kira akan terjadi, ya? Tidak ada dakwah, tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, setan akan semakin merajalela, menggoda dari depan, belakang dan sebagainya, ya. Maka katakan wattaqu fitnatan, takutlah dengan suatu fitnah, ujian, musibah, la tusibanna minkum, yang tidak akan hanya diberikan kepada orang di kamu saja, tetapi dikenakan pada semuanya. Contohnya, ada suatu kampung umpamanya penduduknya adanya 100 orang, yang 90 orangnya ahli maksiat semuanya, ya. Yang 10 itu orang yang baik-baik tetapi nggak mau mengingatkan. Maka nanti kalau kena musibah, yang kena tidak cuma 90 tapi apa? 100 semuanya kena, gitu, ya. Jadi kalau kita tidak mau dakwah, nanti kalau ada musibah itu yang kena adalah semuanya. Tetapi kalau yang 10 tadi mau berdakwah dan berdakwah, ya. Kemudian yang 90 tadi ada orang sedikit itu kemudian ikut jadi orang baik, ya. Contoh ada pada kisahnya Nabi Yunus. Di danau tidak mau beriman sampai lalu pergi tidak mau beriman. Dan dalam waktu kemudian mereka beriman semuanya. Dan kemudian Yunus kembali, kemudian menjadi umat yang baik, ya. Jadi Bapak Ibu, yang namanya prestasi itu ada kenaikan, ya. Mengubah sampah menjadi emas itu lebih hebat dibanding mengubah emas jadi emas, gitu? Karena menguasai jadi itu suatu perjuangan, sedangkan emas tidak suatu perjuangan, ya. Makanya kita harus punya mental menjadi pemenang, bukan mental pecundang. Mental namanya pendakwah, mental petualang, ya. Meskipun banyak halangan rintangan tetap kita lakukan. Apalagi kalau kita ikhlas, insyaallah Allah akan menyiapkan berbagai macam pertolongan. Ada pesantren namanya pesantren Hidayatullah, ya. Saya dulu sering baca majalahnya. Kalau sudah lulus itu terus ada yang namanya terjun bebas, diterjunkan di daerah dakwah di seluruh Indonesia, termasuk di Papua sana. Dibekali cuma 1 kali perjalanan. Terus kamu harus yakin kamu ada di buminya Allah. Kamu memperan Allah, nanti kamu akan ditolong Allah, ya. Ini suatu pekerjaan yang sangat-sangat berat. Bahkan kadang antara suami dengan istri sama-sama pendakwah, ya. Lah ketika sampai di tempat itu kadang tidak seperti yang diinginkan. Apa-apa tidak tersaji itu biasa, ya. Namanya perjuangan begitu, ya. Kalau jual api kita suka begitu, ya. Makanya monggo kita harus berlatih untuk menjadikan orang yang maaf saja tidak cengengan, tapi menjadi orang-orang yang teguh, menjadi orang-orang yang tegar, ya. Kemudian Nabi bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi", demi Allah, la ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar.
hendaklah benar-benar kalian itu mau amar ma'ruf atau kalau kamu nggak mau, Allah akan membalikkan kamu dan Allah akan mengeluarkan namanya ikoban, namanya musibah. Ya, kalau tidak ada yang mau dakwah, Allah kemudian akan membalik negeri kita dan kita dengan berbagai macam musibah. Ya. Kalau sudah begitu, kemudian kita berdoa sampai umpamanya mengeluarkan air mata darah pun tidak akan diijabah oleh Allah. Makanya Allah supaya doa kita diistijabai Allah, supaya nikmat ini tetap dilakukan kita, maka kita tetap amar ma'ruf nahi munkar. Ya, kita mulai dari lingkungan keluarga kita masing-masing yang amar ma'ruf dulu. Ya, kita usahakan semua keluarga kita itu minimal sholat 5 waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, diusahakan segala kegiatan itu dengan landasan Islam. Makan, minum, tidur, ke belakang, duduk, itu usaha dengan syariat Islam. Makan dengan tangan kanan, baca basmalah dan sebagainya harus kita kepada anak-anak kita. Ya, tidur juga begitu, diperiksa. Jangan sampai tidurnya setan, tidur yang tengkurap. Ya, kecuali kemarin anaknya Mas Top itu kecuali kalau mengenai melonjah yo harus mengurap, kan kecuali kalau itu nggak masalah ya dan sebagainya. Kemudian juga namanya waktu saat mari dijaga, diperintahkan tidur boleh tapi harus bangun sebelum waktu sholat mulai. Jangan setengah 3 sore tidur, bangunnya jam 5 sore, asalnya jam 3. Berarti kan 12. Atau yang paginya atau malamnya, tidur jam 3, bangunnya jam 9. Padahal sebenarnya jam setengah 5. Itu ditata. Itu untuk keluarga kita. Ya, kemudian dimotivasi tentang apa kaitan antara ibadah dengan rezeki itu ada. Ya. Allah firmankan dalam surat seperti ya ibadi tafarraq li ibadati, wahai hambaku tuntaskan maksimalkan ibadahmu kepadaku. Ta'ala Allah bakal kalau kau maksimal maka hatimu akan aman dengan kekayaan, kau akan jadi orang kaya. Wa asuddu fakroka, dan akan tutup kefakiran kamu. Ya, tetapi kalau enggak dimaksimalkan, Allah taala qad bisulan, aku akan penuh dengan berbagai macam perkara yang sia-sia. Dan dino mikir duit bodoh, tapi yang cuma sedikit. Bodohnya kata nek nganggu kaos oblong katok cendak. Nek mangan sekolah kecap tok, lah bener ngomong ditumpuk-tumpuk baru tinggal mati. Kan namanya sia-sia. Gitu? Dan tidak aku tutup pintu kefakirannya. Rumahnya sudah 1 hektar, kemudian masih kurang. Ya, sampai mau diandung terjadi pikir dunia. Namanya orang yang tidak apa ibadah tadi. Namanya kita anggap dengan itu. Ya, kalau kamu pengen mendapatkan uang, maka kamu harus beribadah. Ada teman saya juga gitu. Saya pernah punya utang. Anak saya tak marahi. Ya, kenapa tak marahi? Ini guru-guru kue pingin ibadah ukuran. Ya bapak kan tak cukupi, lah kue ukuran.
yuk dia orang beribadah, akhirnya pakai hutang ini, terang, gitu. Kayak gitu kan, ya kita harus seperti itu, gitu. Kenapa? Karena tadi kalau ibadahnya pol itu berarti kan juga pol. Kalau pol nggak punya utang, gitu. Kalau nggak pol, ya punya utang, ya. Ada korelasinya begitu. Ini kembali kita usahakan untuk banyak berdakwah. Terus kemudian permisalan orang yang menekan Allah Ta'ala diibaratkan seperti orang yang naik kapal. Ini agak panjang nanti saya saja. Ketika orang naik kapal itu ada yang di bawah, tengah dan di atas. Lah kemudian persediaan itu ada di atas, ya. Nah ketika yang di bawah akan naik ke atas, kemudian melihat yang di tengah dan di atas, terus di laku wirah ini wae. Nah kemudian cuma kemudian kami wis nek ora itu lewat kene aku arep golek banyu carane ngebor tempat dudukku, ya. Nah kalau yang kan berarti kan gimana apa? Tahu. Lah kalau yang ngebor tadi tidak diingatkan ben tempat tujuh, ya, maka nanti kalau tenggelam yang nanti tidak cuma yang ngebor tadi, termasuk yang semuanya tadi. Jadi kalau di suatu wilayah itu ada yang tidak diingatkan, maka yang tidak semuanya. Kita umpama ada yang zina, kita ya betul mau aku tak lakon dewi sing lain, kepada dosa nanti kok mbok larang, ya atau yang lain mau bantu, ya. Kemudian nanti akan yang kena tidak cuma yang, tapi semuanya akan kena tadi. Makanya kalau kita usahakan harus amar ma'ruf nahi munkar, dan semoga Bapak Ibu diberi kekuatan, keikhlasan, kesabaran, kemauan untuk berdakwah dengan istiqomah, ikhlas sampai taat Husnul Khotimah. Demikian yang dapat saya semoga manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwab. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.